Kerendahan Hati, puisi oleh Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadi sajalah rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten. Tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadi saja dirimu, sebaik-baiknya dirimu sendiri. Terima kasih. Kalian sudah memperhatikan deklamasi puisi tadi, bukan? Apakah kalian ingat hasil karya dari siapakah puisi tersebut? Yap, benar sekali. Puisi tersebut adalah karya dari Taufik Ismail. Siapakah Taufik Ismail? Taufik Ismail merupakan seorang sastrawan senior Indonesia yang lahir pada 25 Juni 1935 di Bukit Tinggi dan dibesarkan di Pekalongan. Ia hidup di lingkungan keluarga guru dan wartawan. Karena pengaruh lingkungannya tersebut, profesi sebagai guru dan wartawan pun juga pernah dilakoninya. Semasa kecil, Taufik Ismail menghabiskan masa SD di Yogyakarta, kemudian masa SMP kembali ke Bukit Tinggi. Setelah itu ia melanjutkan SMA di Bogor, dan dengan pilihan sendiri, Taufik memilih jurusan kedokteran hewan di bangku kuliah karena ia ingin memiliki bisnis peternakan untuk menafkahi cita-cita kesusastraannya. Meskipun berhasil menamatkan kuliahnya, akan tetapi Taufik gagal untuk memiliki sebuah usaha ternak yang pernah ia rencanakan. Pendidikan singkat lain yang Taufik Ismail tempuh adalah American Field Service International School, International Writing Program di University of Iowa, dan di Faculty of Language and Literature di Mesir. Sejak kecil ia suka membaca dan memiliki cita-cita sebagai sastrawan ketika masih SMA. Sajak pertamanya bahkan berhasil dimuat di majalah Mimbar Indonesia dan Kisah. Sampai saat ini Taufik telah menghasilkan puluhan sajak dan puisi, serta beberapa karya terjemahan. Karya-karya Taufik pun telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, misalnya Arab, Inggris, Jepang, Jerman, dan Perancis. Sebagai penyair, Taufik telah membacakan puisinya di berbagai tempat, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Jerih payahnya dalam dunia sastra telah menjadikannya penerima berbagai penghargaan, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Karirnya sebagai penyair berawal ketika ia menulis puisi-puisi demonstrasi yang terkumpul dalam Tirani dan Benteng tahun 1966. Dia dikenal sebagai penyair partisan dalam aksi demonstrasi mahasiswa tahun 1966 itu dalam kapasitasnya sebagai wartawan harian Kami. Tak hanya merambah dunia sastra, Taufik Ismail juga mengepakkan sayapnya dalam dunia musik. Taufik juga mahir menciptakan lagu. Ia bersama Bimbo, Chrisye, Ian Antono, dan Ucok Harahap menjalin kerjasama di bidang musik tahun 1974. Sudah ada beberapa lagu yang liriknya ditulis oleh Taufik Ismail. Atas dedikasi dan kiprahnya dalam dunia sastra, Taufik telah menerima berbagai penghargaan bergengsi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa penghargaan yang pernah diterimanya antara lain Anugerah Seni dari Pemerintah Republik Indonesia tahun 1970, Penghargaan dari Pusat Bahasa tahun 1994, Sea Right Award dari Kerajaan Thailand pada tahun 1994, serta penghargaan dalam Pertemuan Sastrawan Nusantara di Johor, Malaysia tahun 1999. Puncak pengakuan atas kiprahnya adalah penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang pendidikan sastra dari Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2003.
Taufik Ismail layak dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa di bidang pendidikan sastra karena kontribusi dan jasanya yang besar dalam dunia sastra, khususnya dalam meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap sastra Indonesia. Berbagai tokoh penting dalam dunia sastra turut memberikan apresiasi tinggi terhadap sosok Taufik Ismail. H.B. Jassin menyebutnya sebagai tokoh utama Angkatan 66 yang sejajar dengan W.S. Rendra dan mengakui kekuatan gaya bahasanya yang memadukan antara ide, fakta, dan estetika. Sementara itu, kritikus sastra, A. Theo, menggambarkan Taufik sebagai penyair yang tidak hanya mengusung nilai spiritualitas dalam karya-karyanya, tetapi juga sangat peka terhadap isu sosial politik yang melingkupinya. Kunto Wijoyo memandang Taufik sebagai penyair yang sangat peka terhadap sejarah, karena kehidupan pribadinya yang syarat dengan pengalaman sejarah yang menunjukkan keterlibatan aktif terhadap peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan bangsa. Sedangkan Suminto Asayuti menilai Taufik sebagai sastrawan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kondisi pendidikan sastra di Indonesia. Hal ini tampak dalam penelitiannya yang menggugah masyarakat melalui pertanyaan kritis, benarkah bangsa kita telah rabun membaca dan lumpuh menulis? Selain aktif sebagai penulis dan penyair, Taufik Ismail juga pernah menjabat sebagai konsultan di Balai Pustaka dan selama bertahun-tahun memimpin majalah Horizon, sebuah majalah sastra yang telah menjadi wadah penting bagi pengembangan sastra di Indonesia. Melalui peran-peran tersebut, ia terus menunjukkan dedikasinya dalam mengembangkan apresiasi sastra di kalangan masyarakat Indonesia. Taufik Ismail merupakan sosok sastrawan yang tidak hanya menulis, tetapi juga hidup dalam sastra. Melalui karya-karyanya, ia membuktikan bahwa sastra memiliki kekuatan untuk membangun kesadaran, menyuarakan kebenaran, serta memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Setelah kalian menyimak kisah tentang Taufik Ismail, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Apa cita-cita Taufik Ismail sejak kecil? Siapa yang memberikan pidato pengantar pada penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa untuk Taufik Ismail? Kapan karir Taufik Ismail mulai dikenal? Di mana pertama kali sajak Taufik Ismail dimuat? Bagaimana perjalanan karir Taufik Ismail? Dan mengapa Taufik Ismail layak dianugerahi Doktor Honoris Causa di bidang pendidikan sastra? Setelah kalian menjawab pertanyaan tadi, coba kalian buat infografis tentang Taufik Ismail menggunakan platform desain grafis seperti Canva dengan kekreativitasan kalian ya. Selamat mencoba dan sampai jumpa.